Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Teman-teman saudaraku yang berbahagia, satu hadis Rasul menjadi kajian kita pada saat ini di jihad kamu, ngaji hadis keluarga muttaqin. Ma min muslimin, tidaklah seorang hamba, seorang muslim au abdin, atau seorang hamba, sama juga manusia sebetulnya, au insanin, au insan manusia, jadi manusia muslim, begitu kalau kita pahami. Yaqulu, dia senantiasa mengucapkan. Kita tegaskan dengan senantiasa karena Rasulullah memilih kata ini dengan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang dan terus akan dilakukan, atau dalam bahasa Inggrisnya present continuous tense. Maka senantiasa terus-menerus mengucapkan. Kapan dia ucapkan? Hina yumsi, ketika sore, wa hina yusbihu, dan ketika pagi. Jadi kuncinya di sini diucapkannya sore dan pagi, atau sebaliknya pagi dan sore. Meskipun ini tidak kemudian juga membatasi diri hanya pada dua waktu itu, tetapi itu mewakili sehari kita di dalam, atau sehari semalam dalam kita menjalani kehidupan. Apa yang diucapkan? Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Konteksnya menjadi Tuhanku. Sering kita menerjemahkan begitu. Wabil islami dina, yang kedua ikrar kita adalah dengan Islam agamaku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho, aku rela Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad sebagai nabi, utusan Allah. Dalam hadis yang lain, wabi Muhammadir rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai Rasul. Maka kemudian sering-seringnya kita mengucapkannya wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dua itu kita gabungkan. Ini tiga ikrar yang oleh Rasulullah dituntunkan dibaca, senantiasa dibaca ketika sore, ketika pagi. Apa keuntungannya kalau kita bisa mengucapkan itu? Illa kana haqqan 'ala Allah, kecuali menjadi hak Allah ayyurdiyahu, untuk meridhai orang itu yang senantiasa mengucapkan tiga ikrar itu, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Kalau kita pahami dari belakang, maka ketika kita ingin mendapat ridha Allah, dari hadis ini sebetulnya kuncinya mudah, yaitu senantiasa melafalkan ikrar harian. Kita pahami seperti itu karena diikrarkan pagi dan sore, yaitu tiga ikrarnya. Pertama, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya, atau tadi dalam konteks yang lain dikumpulkan jadi satu, jadi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tiga ikrar ini kalau kita senantiasa baca di pagi dan sore, mewakili satu hari penuh dan bahkan satu hari satu malam, maka insya Allah kita akan dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya mudah kita mendapat ridha Allah. Apa ya? Betul, semudah itu. Tentu yang pertama kita yakini benar bahwa ikrar itu akan muncul, tidak akan muncul kecuali bagi orang yang betul-betul percaya pada Allah. Maka yang pertama, orang ini berarti sudah beriman. Ma'min muslimin, tadi orang Islam, sudah berislam, berserah kepada Allah, kemudian melafalkan tiga ikrar ini, maka insya Allah hanya dengan melafalkan ini saja Allah akan memberikan ridha. Tetapi sebagai seorang muslim yang benar, tentu ikrar itu tidak sekedar harusnya berhenti pada ikrar saja.
Bagaimana ikrar itu kemudian diamalkan atau diwujudkan dalam keseharian kita. Ketika kita mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, maka di situ dituntut betul-betul bahwa memang di dalam keseharian kita terpancar memang keridhaan kita kepada Allah. Karenanya kita hanya bertuhan kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kalau ikrar kita berbunyi raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, tetapi ternyata perbuatan kita itu tidak menggambarkan itu, bahkan mohon maaf mungkin menimbulkan atau perbuatan kita adalah kesyirikan, maka ya ikrar itu tidak bermakna apa-apa kecuali sebagai sebuah ucapan saja. Itu yang pertama. Jadi ketika kita sudah mengatakan raditu billahi robba, maka betul-betul kita hanya bertuhan kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Wabil islami dina, ikrar yang kedua, kita berikrar Islam sebagai agama kita. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Maka tidak perlu lagi kita kemudian ragu-ragu bahwa semua agama baik, katakanlah begitu, tetapi semua agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kita menghormati orang lain, memeluk agama lain, silahkan saja. Sebagaimana Al-Quran juga berkata, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kita terhadap pernyataan bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kemudian kita semuanya dianggap baik, semuanya dianggap benar. Kita menghormati orang lain dengan keyakinannya, tapi keyakinan kita Islam itulah agama yang sebenar-benarnya. Ketika orang sudah bertuhan kepada Allah melalui jalan Islam, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita kemudian mengikrarkan Nabi Muhammad sebagai rasul. Apa artinya? Konsekuensinya adalah kita selalu berusaha mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita setiap hari mengatakan Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah, tetapi kita tidak kemudian berusaha mencontoh Rasul dalam segala hal. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama tentu dalam konteks ibadah. Kalau kita sudah mengaku berislam, Islam menuntunkan sholat, maka sholat sebagai bukti peribadatan kita pada Allah itu kita lakukan sebagaimana apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Semaksimal mungkin kita ikuti bagaimana Rasulullah melakukan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya kita kemudian tidak membuat sendiri karena kita baru malas, lalu kemudian ya sudahlah, yang penting saya eling, tidak bisa. Tetap kita harus sholat, melakukan sholat. Tuntunan Rasulullah, bukti peribadatan kita pada Allah itu adalah sholat, dan itu akan dihisab yang pertama kali di yaumil akhir nanti. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisab besok di hari kiamat as-sholat, adalah sholat. Maka sholat mari kita laksanakan semaksimal mungkin, kita mengikuti sebagai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa sesuai dengan Rasulullah? Ya belajar terus, mengaji terus, dan seterusnya. Itu saja barangkali yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. 3 ikrar ini mari terus kita lafalkan. Memang lafal ini penting. Yaqulu tadi itu, kata di awal itu senantiasa diucapkan. Jadi betul-betul diucapkan. Tidak cukup juga hanya menjadi sebuah keyakinan dalam hati. Diucapkan di dalam lisan kita, diyakini di dalam hati kita, kemudian diamalkan di dalam perbuatan. Saya kira
3 itu yang akan jadi kunci ikrar ini betul-betul diterima sehingga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada kita semuanya di dunia ini dan juga di akhirat nanti insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.